Sebelumnya kita sudah menyaksikan bagaimana aksi vandalisme ekstrim Susanoo membuat kakaknya Amaterasu mengurung diri di dalam gua dan membawa dunia ke dalam ambang kiamat. Meskipun matahari telah kembali bersinar, keadilan surga harus ditegakkan. Sebagai hukuman atas dosanya, janggut Susanoo dipotong, kuku jari tangannya dan kakinya dicabut. Seluruh hartanya disita dan ia diasingkan selamanya dari surga. Di bumi Fana, wilayah Izumo, Susanoo mengalami karakter arc yang luar biasa. Dari dewa pengacau yang kekanak-kanakan, ia bertransformasi menjadi pahlawan pelindung umat manusia. Setiap tahun, monster paling mengerikan di bumi Fana bernama Yamata no Orochi datang untuk memakan anak sepasang dewa bumi tua di Izumo. Naga ini sangat besar, memiliki 8 kepala dan 8 ekor dengan mata merah buah ceri. Kushida Nahime adalah anak ke-8 sekaligus anak terakhir yang tersisa. Disinilah kedewasaan Susanoo diuji. Ia tidak lagi bertarung dengan kemarahan buta seperti di surga, melainkan menggunakan taktik pertarungan yang sangat cerdas. Susanoo memiliki rencana untuk menghadapi Yamata no Orochi. Pertama-tama, Susanoo mengubah Kusinada Hime menjadi sebilah sisir suci bertuah dan menyisipkannya ke rambutnya sendiri agar aman selama pertempuran. Setelah itu, Susanoo memerintahkan pembuatan dinding pagar melingkar yang kuat dengan 8 gerbang utama menghadap keluar. Selanjutnya, Susanoo menyiapkan sake suci 8 kali penyulingan dan menyiapkan perangkap untuk Yamata no Orochi. Di setiap gerbang diletakkan sebuah tong besar berisi Yeshiori no Sake, alkohol suci yang sangat kuat yang telah disuling sebanyak 8 kali. Saat Yamata no Orochi datang dan terpancing meminum sake hingga mabuk berat dan tertidur, Susanoo keluar dari persembunyiannya dan mencacat tubuh naga itu hingga aliran sungai berubah menjadi merah darah. Pertempuran ini secara psikologis adalah simbol di mana Susanoo berhasil menaklukkan monster di dalam dirinya sendiri. Di dalam ekor naga yang ia tebas, Susanoo menemukan pedang suci luar biasa bernama Ameno Murakumo no Tsurugi atau pedang pengumpul awan langit. Susanoo sadar bahwa ia telah merusak hubungan kekeluargaan keteraturan surga yang dibangun Amaterasu. Sebagai simbol penembusan dosa mutlak, redemption, ia mengirim pedang suci tersebut ke surga sebagai persembahan untuk Amaterasu. Tindakan ini mencerminkan bahwa Susanoo telah berdamai dengan krisis identitasnya, merelakan tahta langit, dan memilih hidup menetap di bumi, Izumo, membina keluarga bersama istrinya, Kusinada Hime. Amaterasu menerima pedang tersebut, memulihkan nama baik adiknya, dan pedang itu nantinya berganti nama menjadi Kusanagi no Tsurugi. Meskipun Susanoo dan Amaterasu telah berdamai, konflik bergeser ke generasi berikutnya dalam bentuk perebutan hegemoni wilayah Fana, Jepang kuno. Susanoo memiliki keturunan di bumi bernama Okuninushi atau dewa penguasa tanah besar. Okuninushi adalah pemimpin yang luar biasa bijak. Menggunakan kekuatan sihir dan diplomasi, ia berhasil menyatukan suku-suku bumi, membangun sistem agrikultur, pengobatan, dan menciptakan kedamaian total di bumi Fana, Ashihara no Natsukuni. Namun dari surga, Amaterasu melihat kemakmuran bumi dan merasakan klan langit, Amatsukami, yang dipimpinnya memiliki hak ilahi untuk berkuasa atas bumi, bukan klan dewa bumi. Kanutsukami, keturunan Susanoo. Ini memicu peristiwa Kuniyuzuri atau penyerahan kedaulatan bumi. Diplomasi militer, setelah beberapa utusan surga gagal karena memihak klan bumi, Amaterasu mengirim dewa petir terkuatnya, Takamikazuchi,
Ia turun di pantai Izumo dengan menancapkan pedangnya secara terbalik di atas ombak sebagai gertakan militer. Lahirnya olahraga sumo pertama, Okuni Nushi, yang bijaksana enggan memicu pertumpahan darah baru. Ia menyerahkan keputusan pada anaknya, Takemi Nakata, dewa kekuatan. Takemi Nakata menantang Takemi Kazuchi berduel adu kekuatan dengan tangan kosong di pantai Izumo. Duel legendaris inilah yang dicatat sebagai asal mula olahraga sumo pertama dalam sejarah mitologi Jepang. Konsensi Agung, Takemi Kazuchi menang telak, mematahkan lengan Takemi Nakata. Menyadari kekalahan militernya, Okuni Nushi secara kesatria menyerahkan tahta fisik bumi kepada Amaterasu. Sebagai gantinya, ia meminta dibangunkan sebuah istana spiritual saksa, di mana ia akan tetap bersemayam mengurusi dunia roh. Istana ini adalah kuil Agung Izumo Taisha yang berdiri nyata di Jepang hingga hari ini. Setelah klan Susanoo menyerahkan kedaulatan bumi, Amaterasu melancarkan fase akhir dari rencana kosmiknya, yaitu Tenso Korin, turunnya cucu-cucu surgawi ke bumi. Amaterasu mengutus cucunya, Ninigi no Mikoto, untuk turun ke bumi dan memimpin umat manusia. Untuk melegitimasi kekuasaannya sebagai penguasa mutlak, Amaterasu membekali Ninigi dengan 3 pusaka suci Jepang, Sashi no Jingi, yang masing-masing lahir dari pusaran konflik masa lalu. Yang pertama, Yata no Kagami, cermin perunggu, simbol kejujuran dan cahaya matahari, cermin yang memancing Amaterasu keluar dari gua Amano Iwato akibat teror Susanoo. Yang kedua, Yasa Kani no Magatama, atau permata suci, simbol kebajikan, perhiasan yang digunakan untuk kompetisi sumpah Ukehi. Yang ketiga ada Kusanagi no Tsurugi, pedang suci, simbol keberanian dan kekuatan militer. Pedang yang ditemukan Susanoo dari ekor naga Yamata no Orochi sebagai penebusan dosanya. Ninigi turun di puncak Takachiho dan memulai garis kolonisasi surga di bumi. Beberapa generasi kemudian, cicit dari Ninigi yang bernama Kaisar Jimmu memimpin ekspedisi militer ke wilayah Yamato, Jepang Tengah, dan menobatkan dirinya sebagai Kaisar manusia pertama Jepang pada tahun 660 sebelum Masehi. Melalui rantai mitologi yang panjang inilah, seluruh kekaisaran Jepang hingga abad ke-21 hingga hari ini mengklaim diri mereka sebagai dinasti tertua di dunia yang tidak pernah terputus, karena garis darah mereka ditarik langsung ke Kaisaran Jimmu hingga Sang Dewi Matahari, Amaterasu Omikami. 3 pusaka suci yang lahir dari pusaran konflik ego dan air mata antara Amaterasu dan Susanoo hingga hari ini masih disimpan di tempat paling rahasia di Jepang sebagai simbol legitimasi mutlak kekuasaan kekaisaran. Mitologi Shinto membuktikan bahwa dewa-dewa mereka tidak digambarkan sempurna tanpa celah, melainkan makhluk yang penuh luka dan ego. Namun, pada akhirnya mereka menemukan jalan keteraturan. Terima kasih sudah menonton seluruh rangkaian saga ini. Bagaimana pendapat kalian tentang konflik 3 dewa bersaudara ini? Dan sampai jumpa di pembahasan mitologi berikutnya.